Assalamualaikum, kita kali ini akan ngebahas tentang risol ragut. Tapi sebelumnya, bantu like and subscribe YouTube channel Emi Resna saja. Ini adalah kanal berisi sharing resep, rebake atau recook dari teman dan juga influencer serta pojok review. Langsung kita mulai ya. Yang ini adalah bahan untuk kulit risolnya. Untuk resep saya akan sertakan di description box, jadi jangan khawatir, nanti tinggal dilihat. Bisa dimodifikasi juga silahkan sesuai dengan selera atau pengalaman dari teman-teman ya. Oke, bahan-bahan ini kita aduk, kemudian jangan lupa untuk disaring supaya kita meminimalkan yang adonan yang mungkin bergerindil gitu ya. Nah, kalau saya bagian kulit ini adalah Mas Haris. Dia rapi banget kalau ngebikin. Oke, sambil kita siapkan isiannya, saya pakai jagung kali ini, saya rebus dulu. Terus juga ada daging ayam, ini juga saya rebus tapi udah dibumbuin ya, pakai bawang putih, merica sama garam. Oke, lalu kita siapin untuk bumbu halusnya, ada bawang merah, bawang putih dan juga bawang bombay. Ini kita haluskan aja. Jangan lupa ketika mau bikin isian usahakan semuanya sudah disiapin. Nah, kalau untuk wortel saya tidak kotak-kotakin tapi saya pakai food processor, cuma tidak sampai yang halus banget gitu ya. Oke, baiklah, lanjut kita akan mulai bikin untuk isiannya. Yap, lanjut kita tumis dulu bumbu halus. Ini pokoknya sampai harum mewangi, memenuhi dapur gitu ya. Memenuhi dapur, yang lain ngontrak gitu. Nanti sesudah bumbu halus ini kita akan tambahkan terlebih dahulu wortel. Kenapa? Karena kalau untuk ayam sama jagung kan sudah matang ya sebenarnya ya. Untuk ayamnya tadi setelah direbus itu saya food processor, dihaluskan pakai food processor. Terus jagung juga tinggal ditiriskan sama nanti kita campurkan dengan wortel. Seger banget ya warnanya, orange. Nah, sesudah wortel kita masukkan ayam yang sudah dihaluskan dan direbus tadi ya, plus jagung. Kok kayaknya kurang ijo-ijo ya. Paling khas dari ragut itu adalah aroma seledri dan saya tambahkan daun bawang. Kita cari dulu yuk seledrinya. Nah, cukup jalan ke depan rumah, di sini sudah ada seledrinya. Terima kasih Papa yang udah nanam seledri, jadi saya bisa pakai kapan aja, nggak usah ke pasar, bener nggak sih? Selain seledri yang diiris, saya juga menambahkan irisan daun bawang. Nah, seperti ini. Nah, terus ditambahkan juga susu cair, terus kita aduk-aduk, tambahin tepung juga yang dilarutkan dengan air, sampai nanti didapat konsistensi seperti ini. Kalau udah, kita matikan kompornya, kita sisihkan supaya isian ini dingin gitu ya. Nah, saya prepare dulu untuk panirnya. Jadi panir itu saya mix ya, ada yang sebagian saya haluskan, ada yang sebagian saya biarkan seperti itu. Jadi nanti ada kombinasi, kita bermain tekstur gitu ya. Ada yang halus banget, ada yang tidak terlalu halus. Kayak gini nanti akhirnya. Dan sampailah kita pada posisi untuk mengisi risolnya. Ini saya coba praktekin dulu yang bentuk segitiga. Jadi taruh seperti ini. Oh ya, tadi saya beri olesan putih telur itu supaya nanti hasilnya itu bisa lebih crunchy gitu ya, lebih merekat satu dan lainnya. Nah, dilipat-lipat begini, terus kita lipat ujungnya, set gitu kira-kira ya. Pokoknya saya sering banget nambahin putih telur supaya dia tuh kokoh, settle ketika digoreng, jadi kriuk-kriuk banget. Nah, ini yang bentuk segitiga seperti ini, lakukan sampai habis. Ada yang saya bentuk kayak gini, ada yang segitiga, jadi tergantung selera teman-teman. Nah, selanjutnya adalah bagaimana memanir. Kalau memanir, dua tangan harus kerja ya. Tangan kanan itu bagian mengambil risolnya, celupin. Nah, tapi jangan ikut-ikut ke tempatnya panir ya. Panir biarkan jadi bagiannya tangan kiri. Jadi dua-duanya harus jalan nih, karena kalau cuma pakai satu tangan, yang ada teman-teman akan sering banget cuci tangan, itu nggak efektif ya, kelamaan gitu kan.
Karena pasti kan nempel-nempel di tangan tuh kan risih gitu ya. Nah, jadi celupin pakai tangan kanan, langsung pindahin ke sebelahnya. Jangan lupa genggam dulu sebagian panir, baru kita tabur-taburin kayak gini, dibolak-balik. Kalau ada bagian yang sekiranya belum menempel, bisa menambahkan pakai tetesan gitu ya, baru kita balurkan ke panirnya lagi. Nah, seperti ini contohnya. Pokoknya harus sabar ya. Dan ini biasanya memang ya kalau mau gerak cepat sih harus emang 2 tangan gitu ya, langsung set jadi gitu kira-kira. Kalau saya pakai gerak lambat aja ya supaya terlihat gitu. Nih saya tunjukin nih kayak gini, terus kita taruh. Biasanya nanti kalau sebelum digoreng itu saya masukkan kulkas dulu. Bagusan di freezer sih sekitar 15 menit, tapi kalau enggak di kulkas biasa juga nggak apa-apa. Tujuannya supaya lebih menempel aja untuk panirnya. Ukurannya yang segitiga ini gendut-gendut banget seperti saya. Mantep wes pokoknya. Nah, ini lakukan sampai proses panirnya selesai. Lakukan dengan gembira ya teman-teman. Soalnya kalau di dapur gini kan seringnya sendirian ya, nggak ada temennya. Mas Harisnya lagi pergi, jadi ya udah deh, kita panir. Biasanya saya minta tolong Mas Haris sih kalau masalah panir memanir. Nah, kalau tipsnya kalau misalnya udah mulai banyak yang menggumpal karena kena cairan adonan yang untuk celupan itu ya, biasanya saya ilangin yang bagian bergerindil terlalu besar gitu kan. Terus kalau mau nambahin itu mendingan jangan langsung sekaligus, tapi separuh-separuh dulu untuk panirnya gitu ya. Nah, ini yang sudah selesai dipanir, saya biasanya akan diamkan dulu di kulkas kurang lebih 15 menit, baru kita akan goreng deh. Nah, yang ini udah siap digoreng, tinggal cemplung aja. Sebenarnya tidak usah bolak-balik ya. Yang penting kalau saya parameternya untuk semua risol itu adalah ketika kulitnya mulai menggendut. Nah, itu udah tanda-tanda harus dibalik. Karena kalau enggak dia akan crack gitu ya, akan ada pecahan kulit karena dorongan dari dalam adonan gitu ya. Nah, ini apinya bisa setelah minyak panas itu settingan apinya bisa dibuat sedang cenderung besar gitu ya. Pokoknya parameternya adalah ketika dia gendut banget, mulai bahasa Jawa itu metenteng gitu. Apa bahasa Indonesia nih ya? Pokoknya dia mulai kelihatan kayak gini kan, mulai kayak ada dorongan dari dalam gitu kan, dari si adonan. Nah, itu berarti sudah waktunya untuk diangkat. Udah mulai menggendut gitu. Nah, cantik ya. Nah, nanti tinggal disisipin pakai cabai hijau ceplus. Bisa juga dikemas pakai cupcase atau juga pakai one sheet plastik yang untuk melapis supaya nanti konsumen mudah untuk menikmati risol yang kita buat. Nah, ini contohnya, tinggal diginin juga bisa atau dikemas satuan itu juga bisa. Oke deh, kira-kira gitu aja. Oh iya, saya lupa tadi. Kalau ketika menggoreng itu biasanya setelah gorengan pertama tuh saya selalu ngambil remahan-remahannya itu. Jadi pakai saringan yang lebih rapet gitu kan, supaya remahan yang tergoreng kan biasanya gosong gitu ya. Jangan sampai dia ngikut ke gorengan yang kedua dan seterusnya. Nah, pas diginiin cantik ya. Kalau yang ini adalah beda di cara melipatnya aja. Jadi yang ini modelnya adalah agak lebih panjang gulungannya gitu ya. Jadi ngelipatnya itu di awal, baru kita lebih banyak untuk metode gulungnya. Bedanya cuma itu aja. Kalau buat yang hampers gitu cocoknya pakai yang kayak gini sih, karena dia akan lebih bulat dan lebih mudah untuk ditata. Oke, semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa bikin risolmu sendiri karena itu pasti enak banget. Sampai jumpa.